Oke, gue mau cerita sesuatu yang sampai sekarang bikin gue nggak pernah mau balik ke sekolah kalau udah maghrib. Bahkan sampai sekarang, kalau ada temen gue yang bilang, tolong dong ambilin barang gue yang ketinggalan di kelas, jawaban gue cuma satu. Mending hilang dah sekalian. Serius. Karena setelah kejadian itu, gue lebih milih kehilangan buku daripada harus balik ke sekolah sendirian pas maghrib. Jadi waktu itu gue masih kelas 10 SMA dan kebetulan hari itu gue ada tambahan belajar buat persiapan ujian. Gue baru pulang sekitar jam setengah 6 sore gitu. Jujur gue capek banget waktu itu. Dan pas udah pulang nih, udah sampai rumah, gue tuh mikirnya cuman pengen mandi, makan, terus berangkat tes lagi jam 7 malam. Nah, masalahnya di sini. Dimulai pas gue lagi siap-siap mau berangkat les. Gue nyari buku matematika. Di tas, nggak ada. Gue bongkar, nggak ada. Di meja belajar juga nggak ada. Sampai akhirnya gue diem nih beberapa detik. Ketinggalan di sekolah. Padahal, malam itu bakal dipakai buat les. Gue sempat mikir gitu, pinjam punya teman aja. Kan, bisa kayak gitu kan. Tapi, guru les gue kan lumayan galak juga nih kalau perlengkapan belajarnya nggak ada. Jadi ya mau nggak mau gue harus balik lagi ke sekolah. Kebetulan rumah gue tuh nggak terlalu jauh dari sekolah, ya paling 10 menit lah naik motor. Tapi ada satu hal yang bikin gue males banget waktu itu. Gue berangkatnya pas maghrib. Entah kenapa ya, sekolah tuh menurut gue serem banget aja gitu kalau malam. Tempat yang biasanya rame tiba-tiba jadi sepi. Dan percaya nggak percaya, sekolah yang kosong itu jauh lebih serem dibanding kuburan. Menurut gue. Sesampainya di sekolah nih, suasananya kan udah sepi banget tuh. Tuh si Pak Satpam yang biasanya nongkrong di depan malah nggak kelihatan. Terus dari luar tuh kelihatannya cuman ada beberapa lampu doang yang nyala di beberapa lorong kayak gitu. Dan cuman kedengeran kayak suara jangkrik, apa suara dedaunan, apa suara serangga itu nggak ngerti. Ya udahlah, gue nggak mau mikir macam-macam, gue langsung naik ke kelas gue yang memang ada di lantai 2. Mulai dah, ini bikin gue merinding. Dari bawah tangga gue bisa lihat nih lampu kelas gue nyala. Awalnya gue seneng dong, nyala nih, terang gitu. Atau ya syukurlah ada orang kali gitu di atas. Tapi pas gue mulai naik tangga, gue malah ngedengar suara orang ketawa. Dan itu dari arah kelas gue. Nggak ketawa yang, jangan lu bayangin ketawa setan yang kayak gimana, kagak, ketawa orang aja biasa ketawa gitu, hahaha gitu. Bu, saya mau ke belakang. Terus ada suara ibu gurunya bilang, ayo siapa yang mau jawab nomor 3. Terus ada yang nyautin lagi, saya bu. Ya gue langsung diem dong, kayak gue kenal gitu. Situasi suara-suara itu kan kayak lagi belajar di kelas, ya kan. Bahkan gue kayak mencerna ini kayak suara teman-teman gue dah gitu. Terus gue juga kayak hafal itu siapa yang tadi teriak, siapa yang paling berisik, terus guru siapa itu ada di dalam kelas. Dan jujur, gue udah mulai takut. Tapi juga pengen ngakak kayak, ini kok teman-teman gue belajar malam-malam kagak ngajak-ngajak gue. Pengen ranking satu sendiri atau gimana, gue gak ngerti ya saat itu. Tapi pas sampai gue di depan kelas, dan gue liatin dari jendela, kelasnya kosong, Wak. Gak ada siapa-siapa. Tapi suaranya masih ada. Ya suara orang lagi belajar lah di kelas, lu tahu kayak gimana kan. Dan gue yakin sih suara itu memang dari dalam kelas itu. Tapi lama-lama dari arah lain juga kedengeran suaranya gitu. Jujur, bulu kuduk gue udah merinding di situ. Udah kayak, ini udah gak bener deh gitu. Tapi ya karena mau gak mau ya gue harus segera ambil tuh buku matematika. Ya gue buka tuh pintu kelas, langsung masuk ke dalam ambil buku matematikanya. Dan yang paling aneh, pas pintu kelas gue buka, semua suara itu langsung berhenti. Seketika sunyi banget, kayak nggak ada orang di dalam gitu. Terus gue langsung lari aja ngambil buku matematikanya, gue ambil, dan sudut mata gue nangkap sesuatu. Bukan hantu, bukan. Tapi gue lihat itu botol minum gue juga ketinggalan. Ya mendingan gue ambil sekalian kan.
Akhirnya gue ambil semua, langsung kabur lari keluar. Dan gue berharap ya udahlah gue selesai nih urusan di sekolah, langsung keluar gitu. Tapi ternyata pas gue dengan cerdasnya nutup pintu, dengan baiknya gue nutup pintu, gue lihat ada orang berdiri di ujung lorong. Tinggi, ya kurus juga. Terus pakai seragam yang biasa seragam sekolah lah, lu tahu kayak gimana. Terus gue deketin, oh siapa nih, ada siswa juga yang masih di sekolah gitu. Gue deketin, ya itu gobloknya gue udah tahu ada yang begituan, bukannya gue kabur gitu ya, karena kan harusnya gue curiga dong itu apaan. Ini malah gue deketin, gue samperin gitu, hey, gue tanya kayak gitu. Dan dia nggak jawab, dia cuman berdiri diem aja sambil ngadep ke gue. Terus yang tadinya gue jalan cepat ngedeketin dia mulai pelan-pelan sampai sekitar 5 meter lah, di situ gue langsung berhenti. Dan ini beneran kakinya itu nggak nyentuh lantai. Dia tuh kayak melayang kayak gitu. Karena gue udah benar-benar lemes, mau lari juga kayaknya nggak ada energi ya. Akhirnya gue sebisa-bisa mungkin lah kabur dari tempat itu menuju ke luar, ke gerbang sekolah gitu. Nah di gerbang sekolah itu ketemu tuh satpam yang biasanya nongkrong malam-malam itu, harusnya ada. Terus dia nanya ke gue, kayak lu ngapain di sekolah jam segini gitu. Terus gue jelasin aja, kayak ngambil buku bang kayak gitu. Terus ya udah, tuh satpam juga kayak nyuruh gue, udah balik-balik, udah malam, lu nggak seharusnya ada di sekolah jam-jam segini kayak gitu. Ya gue langsung lari lah dan nggak berani nengok ke belakang juga pada akhirnya gitu.